Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Velia Hayanafia dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Informatika kelas IF22E dengan nomor NIM 201012. Tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Bapak Adi Rizky Pratama MKom. Beliau selaku pengampu mata kuliah basis data. Nah, video kali ini kita akan membahas apa sih ERD dalam basis data itu dan bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan ERD tersebut. Kita nggak perlu banyak bicara ya guys, langsung aja ke materinya. Di sini ada apa itu ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah gambar atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas objek dalam suatu database. ERD memungkinkan pengembang database untuk memvisualisasikan struktur database dengan jelas dan memahami bagaimana entitas saling terkait. Nah, di dalam ERD itu terdapat beberapa simbol. Nah, beberapa simbol itu yang pertama ada simbol persegi panjang atau bisa disebut sebagai entitas. Nah, apa sih entitas itu? Entitas yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Pasti kalian bertanya-tanya kan, contoh entitas itu apa? Ini saya kasih tahu ya guys. Nah, contoh entitas itu ada mahasiswa, ada dosen, ada matkul, buku, ruangan, dan lain-lain. Simbol kedua ada simbol jajar genjang atau biasa disebut sebagai relasi. Apa sih relasi? Relasi yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu atau lebih entitas. Nah, di dalam relasi itu ada beberapa hubungan. Yang pertama, ada beberapa jenis tipe hubungan. Antara lain, yang pertama ada one to one to many, dan many to many. Contoh dari relasi adalah, nah, di sini saya sudah mempunyai dua entitas. Entitas itu yang ada persegi panjangnya guys. Yang pertama ada mahasiswa dan KRS. Nah, untuk menyambungkan antara entitas mahasiswa dan antara entitas mahasiswa dan entitas KRS, kita membutuhkan relasi. Jadi apa sih relasi yang masuk akal? Masuk akalnya itu adalah mahasiswa mengisi KRS. Seperti itu ya guys. Yang ketiga ada simbol lingkaran atau biasa disebut sebagai atribut. Apa sih atribut itu? Ya, atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Contohnya contoh atribut adalah, nah, di sini saya mempunyai entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa itu mempunyai atribut nama, NIM, dan alamat. Nah, kenapa di atribut NIM itu ada kayak tanda garis seperti ini? Itu menandakan NIM itu sebagai atribut kunci atau primary key. Kayak kunci utamanya itu di sini.
di NIM ini. Dia itu mempunyai kata-kata spesial atau nomor-nomor spesial yang tidak dimiliki oleh entitas lain. Gitu ya guys. Nah, yang terakhir ada garis lurus ini nih. Garis lurus ini saya nggak tahu ya itunya disebutnya sebagai apa. Jadi langsung aja kayak di sini tuh adalah hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Kayak gitu ya guys ya. Nah, gimana sih cara kita untuk membuat IRD? Nah, kita harus paham dulu tahapan membuat IRD itu bagaimana. Nah, saya kasih tahu di sini harus menentukan entity. Yang kedua, menentukan atribut, dan yang ketiga, menentukan relasi. Oke. Kita langsung ke studi kasus. Di sini ada buatlah entity relationship diagram atau IRD mengenai mahasiswa yang mempunyai wali dosen. Oke, langsung ke tahap 1, menentukan entitas. Nah, di sini kita harus jelas mahasiswa itu membutuhkan wali dosen itu untuk apa sih? Jadi kayak mahasiswa datang untuk bimbingan kepada wali dosen ya guys. Berarti entitasnya sudah jelas ya, mahasiswa, dan entitas kedua adalah wali dosen. Oke, kita lanjut ke tahap kedua, menentukan atribut. Ada mahasiswa memiliki atribut antara lain ada NIM atau NIM sebagai atribut kunci atau primary key-nya, terus ada nama mahasiswa, alamat, ada email, ada kelas, ada jurusan, terus wali dosen, ada ID dosen sebagai primary key ya guys. Nah, kedua ada nama dosen, email, nomor HP. Tahap ketiga atau yang terakhir, menentukan relasi. Apa sih relasi dari entitas mahasiswa dan wali dosen ini? Yaitu dibimbing. Mahasiswa dibimbing oleh wali dosen. Oke. Sekarang kita langsung praktek ke cara pembuatannya aja. Nah, di sini kita membutuhkan dua entity ya. Yang pertama entity taruh sini. Oh ya, saya menggunakan IRD Plus ya guys. Kalian bebas mau pakai apa? Kita tulis dulu.
selesai. Oke, sekian dari selesai, kita save, kita taruh di sini mana aja, terus kita close, keluar. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Tunggu video saya yang selanjutnya ya guys. Dah. Annyeong.